pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dan lakukan 3M. Yang pertama, anak-anak harus selalu memakai masker dimanapun anak-anak berada. Yang kedua, anak-anak harus selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jagalah jarak antara anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab 2 tentang FPP dan KPK. Yuk, mari disimak. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2 FPP dan KPK. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPP dan KPK. KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar FPP, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. FPP dan KPK dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, masalah sehari-hari biasanya berbentuk soal cerita. Ada trik untuk membedakan FPP dan KPK dalam soal cerita. Nah, biasanya kalau FPP yang ditanya itu adalah jumlah. Dalam soal ada kata kuncinya, yakni kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama. Sedangkan di KPK biasanya yang ditanyakan itu adalah waktu. Kata kuncinya setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan. Kita punya beberapa contoh soal cerita. Kita ke contoh soal yang pertama. Rina mempunyai 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia ingin membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Nah, sudah jelas ya. Di sana yang ditanyakan itu jumlah manik-manik dan ada kata kunci jumlah yang sama. Berarti soal cerita di atas itu adalah mencari FPP. Nah, kita hitung dulu ya. Kita pohon faktor 16 dan 20. 16 itu adalah bilangan genap, maka kita bagi bilangan prima genap yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 bilangan genap, kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 bilangan genap, kita bagi bilangan prima genap. 4 bagi 2 sama dengan 2. Karena hasilnya sudah 2 dan 2 adalah bilangan prima, maka pohon faktor dari 16 sudah selesai. Sekarang yang 20. 20 bilangan genap, kita bagi bilangan prima genap yaitu 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 bilangan genap, kita bagi bilangan prima genap, yaitu dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 itu bilangan prima, maka pohon faktor dari 20 sudah selesai. Kita cari dulu faktor primanya. 16 sama dengan 2 pangkat 4, sedangkan yang 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Anak-anak masih ingat ya, ketentuan mencari FPP. Mencari FPP itu kita cari faktor yang sama, kita cari pangkat yang terkecil. Nah, di sana ada faktor yang sama, yaitu angka 2. Sehingga sudah ketemu ya, kita cari pangkat yang terkecil. Sehingga FPP-nya sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Maka jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut adalah 4. Kita berlanjut di contoh yang kedua.
memiliki dua jenis permen. Ada 28 permen warna merah dan 42 permen warna kuning. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong akan berisi kedua jenis permen sama banyak. Berapakah jumlah kantong yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Nah, di sini juga yang ditanyakan adalah jumlah. Berapakah jumlah kantong? Nah, berarti yang ditanyakan jumlah ya. Dan ada kata kunci jenis permen sama banyak. Berarti jenisnya sama ya. Maka soal cerita di atas adalah mencari FBB. Kita pohon faktor 28 dan 42. 28 dulu. 28 bilangan genap. Kita bagi bilangan prima genap yaitu 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 kita bagi bilangan prima 2 ya, karena genap sama dengan 7. Karena 7 ini sudah termasuk bilangan prima, maka pohon faktor dari 28 sudah selesai. Sekarang yang 42. 42 itu bilangan genap. Kita bagi bilangan prima genap yaitu 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 itu bilangan ganjil. Kita bagi bilangan prima ganjil. Ya, 21 kita bagi 3 sama dengan 7. Karena 7 ini sudah bilangan prima, maka pohon faktor dari 42 juga sudah selesai. Nah, kita cari faktor primanya dulu ya, anak-anak ya. Yang 28 berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 7. Yang 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Ketentuan mencari FBB, kita cari faktor yang sama, pangkat yang terkecil. Nah, di sana ada angka 2 dan angka 7 yang sama. Kita cari yang terkecil ya. Karena 7 ini tidak ada pangkatnya, ya, sama 7 dua-duanya, maka kita ambil salah satu. Berarti FBB-nya ketemu 2 dikalikan 7 sama dengan 14. Maka kantong yang harus dimiliki Budi sebanyak 14 kantong. Kita berlanjut di contoh soal yang ketiga. Ahmad menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya itu menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama-sama lagi? Nah, sudah jelas kalau ada hari, ada menit, ada jam, ada detik, itu adalah menanyakan waktu. Ya, dan ada kata kuncinya bersama-sama, sehingga soal cerita di atas itu adalah mencari KPK. Kita pohon faktor dulu. 7 itu sudah bilangan prima, jadi 7 itu sudah tidak usah di pohon faktor. Sedangkan 4 itu belum prima, berarti kita bagi lagi. 4 itu adalah bilangan genap, maka kita bagi bilangan prima genap, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Faktor primanya 7 sama dengan 7, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Ketentuan mencari KPK ya anak-anak ya, anak-anak harus ingat ya, kalau KPK itu perkalian seluruh faktor, kita cari pangkat yang terbesar. Nah, karena di sana hanya ada angka 2 dan 7, berarti semuanya kita masukkan ke KPK. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 7, sama dengan 4 dikali 7, sama dengan 28. Nah, karena tadi Ahmad dan Ayu itu menabung bersama pada tanggal 1 Agustus, maka mereka tuh menabung bersama lagi 28 hari yang akan datang. Berarti kita tambahkan saja 1 ditambah 28, berarti mereka menabung bersama lagi pada tanggal 29 Agustus. Sekian penjelasan dari Bu Vita tentang menentukan FBB dan KPK dalam soal cerita. Demikian apa yang dapat Bu Vita sampaikan. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum